Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaina Dunggio dengan NIM 811423003. Saya mahasiswa dari kelas B. Pada video ini saya akan membahas tentang pemberdayaan suatu penyakit, yaitu penyakit kanker paru-paru. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Dasar Promosi Kesehatan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan SKM MKes. Nah, kanker paru adalah kondisi kesehatan yang bermula di jaringan paru-paru, organ pernapasan utama di dalam tubuh. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kebiasaan merokok. Kanker paru-paru adalah salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan secara global, kanker paru ini menjadi penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria. Selain disebabkan oleh kebiasaan merokok, kanker ini juga bisa terjadi pada orang yang tidak terbiasa merokok, seperti orang tersebut terkena paparan asap rokok pasif atau paparan zat-zat berbahaya seperti abses, radon, dan polusi udara, serta adanya riwayat dari keluarga. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang penyakit paru ini, mari kita simak sama-sama video berikutnya untuk mengetahui gejala apa saja yang terjadi pada penyakit paru ini, kemudian penyebab dan serta pengobatan dari penyakit paru ini. Nah, lung cancer atau kanker paru-paru adalah jenis kanker yang tumbuh pada organ-organ paru yang dimana terdapat sel-sel kanker yang berkembang secara tidak terkendali. Kanker ini biasanya berkembang secara perlahan dan mungkin tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Kanker paru adalah jenis kanker yang dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan awal perkembangan, diantaranya yaitu ada kanker primer, yaitu kanker yang tumbuh dan mulai di dalam organ paru-paru. Sedangkan untuk kanker sekunder adalah kanker yang tumbuh di dalam paru-paru akibat penyebaran dari area tubuh lainnya. Adapun penyebab dari kanker paru ini, kanker paru adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi faktor utamanya adalah merokok. Hal ini karena di dalam rokok tersebut terdapat zat beracun penyebab kanker yang beresiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru. Contoh zat beracun tersebut diantaranya seperti nikotin dan tar. Nikotin digunakan sebagai bahan insektisida, sementara tar dipakai dalam pembuatan aspal jalan. Pada mulanya, tubuh memang tidak mampu memperbaiki kerusakan ini. Tetapi apabila terjadi paparan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan sel normal pelapis paru semakin rusak. Kerusakan ini dapat mengakibatkan perubahan sel menjadi tidak normal dan beresiko membuat sel bermutasi menjadi sel kanker, sehingga menjadi penyebab kanker paru. Adapun faktor resiko kanker paru-paru. Secara umum, merokok adalah penyebab kanker paru-paru yang utama. Akan tetapi, terdapat juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker ini. Faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker paru yang pertama adalah seorang perokok berat atau seorang perokok sedang, kemudian perokok yang pasif, yang ketiga riwayat kesehatan pribadi, yang keempat riwayat keluarga yang mengidap kanker, yang kelima prosedur radioterapi yang dapat berpengaruh pada organ daerah dada, yang keenam tinggal di lingkungan yang tercemar sehingga menghirup polutan, yang ketujuh daya tahan tubuh dan sistem imun yang lemah secara genetik, dan yang terakhir ada tekanan paparan radon di tempat kerja atau rumah. Nah, adapun gejala-gejala pada orang yang mengidap kanker paru.
Terkadang gejala kanker paru-paru sulit dirasakan karena seringkali tidak menimbulkan masalah yang signifikan saat gejala stadium awal. Seringkali gejala tersebut baru akan muncul ketika tumor tersebut sudah mulai membesar dan kanker mulai menyebar ke jaringan lainnya. Namun ada beberapa gejala yang kerap dialami pengidap kanker paru-paru. Yang pertama, orang yang mengalami kanker paru akan merasakan sesak napas disertai mengi, kemudian suaranya akan menjadi serak, kemudian akan mengalami batuk terus-menerus, terkadang disertai dengan dahak dan darah. Kemudian akan merasakan rasa nyeri pada bagian dada dan tubuh mudah lelah dan lemas. Namun ketika tingkat keparahan semakin bertambah, kanker berisiko menyebar ke jaringan lain atau organ tubuh di sekitarnya, seperti hati, otak, tulang, atau kelenjar getah bening. Apabila sudah mencapai kondisi ini, maka proses gejala yang berpotensi muncul pada pengidap kanker paru-paru adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan merasakan sakit kepala, kemudian mengalami masalah pernapasan, kemudian kemudian penurunan berat badan secara drastis, kemudian penurunan daya ingat serta keseimbangan tubuh yang terganggu. Pencegahan kanker paru ini, mengingat resiko kanker paru-paru cukup berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian, maka mulailah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat ini adalah langkah awal yang baik dalam pencegahan kanker paru-paru. Pencegahan kanker paru-paru bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, mengonsumsi nutrisi yang baik bagi kesehatan paru. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter. Yang berikut, rajin berolahraga. Kemudian yang terakhir menggunakan health kit atau alat pelindung diri dari paparan bahan kimia.